Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Dulu aku tipe orang yang suka banget traveling. Ini jadi pelampiasan buat hari-hariku yang bagi aku berat. I'm happy, tapi ini tuh juga ada kurangnya. Karena biaya itu tuh gak murah. Dan jeleknya, aku tuh jadi irit banget ke kebutuhan yang penting. Kebutuhan primerku, kayak makanan bergizi, membeli barang yang kualitasnya baik biar bisa awet, dan olahraga secara teratur. Ada yang gak bener nih dari semua ini. Akhirnya aku meminimalkan traveling. Tapi kok malah intensitas membeli barangnya nih yang naik. Waktu luang dipakai buat lihat online shop, yang pastinya bikin aku lebih gampang buat check out karena dilakuin cukup sering. Membeli barang gak akan ada habisnya. Karena selalu ada yang lebih baik dan lebih baik dari barang yang kita punya. Baju yang harganya 2 juta, secara dipakai nggak akan berbeda dari baju yang harganya 750.000. Makan ayam penyet nggak kalah nikmat dari makan steak. Akhirnya sekarang setelah memodifikasi apa yang aku lakuin buat menjadi jauh lebih happy, aku punya 5 tips cara buat happy dengan spending uang yang lebih sedikit. Tonton sampai habis ya. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan video baru setiap minggunya. Ayo bahas di tips yang pertama. Yang pertama, cari tahu harga happy kita. Buat hidup kita tuh perlu biaya makan, tempat tinggal, dan biaya buat jadi happy. Banyak dikitnya harga happy kita nggak bisa disama-samain. Buat yang hobi masak, mencoba resep baru buat makan itu menyenangkan. Tapi buat yang nggak hobi, pesan makanan online lebih menyenangkan. Jadi nggak ada yang benar dan salah dengan ini. Mesti disesuaikan masing-masing. Makan dan memasak cuma contoh kecil dari hal yang menyenangkan. Ada hobi dan aktivitas lain yang bisa menunjang happy-nya kita. Kita bisa menghitung pengeluaran dan pemasukan yang harus kita dapatkan dari pekerjaan kita. Kalau kurang, ya kita bisa mencari tambahan pekerjaan buat menunjang happy-nya kita ini. Dan kalau ternyata biaya happy-nya kita lebih rendah dibanding pendapatan kita, boleh kok slow down dan mengeliminasi pekerjaan kita. Karena sebenarnya ada harga dari waktu yang kita berikan ke pekerjaan. Buat aku sendiri sebagai istri, aku mencari titik tengah antara mengurus rumah, memasak dan beberes, waktu buat berleha-leha, dan waktu buat bekerja. Karena waktu buat bekerja dibatasi, tapi aku perlu pengeluaran tertentu buat bisa melakukan kegiatan yang aku suka, aku berusaha hidup secara minimalis. Hidup minimalis bukan berarti hidup apa adanya, tanpa memperhitungkan kualitas. Tapi hidup dengan kualitas terbaik versi aku dengan pengeluaran paling sedikit dan bisa memaksimalkan rasa senangku biar tetap semangat setiap harinya. Yang kedua, fokus ke tidur cukup, olahraga, dan gizi. 3 poin ini sangat penting dan menjadi kebutuhan primer yang beberapa tahun terakhir aku tingkatin banget. Tidur yang cukup bikin aku bangun dalam keadaan semangat dan aku ngerasa emosiku lebih gampang dikontrol. Ternyata waktu kita kurang tidur, kita akan lebih lelah. Saat lelah, kita akan susah buat berkonsentrasi dan mengingat sesuatu yang memancing kita buat jadi lebih pemarah. Jadinya kurang tidur bisa punya efek ke apa yang kita rasakan, pikirkan, bekerja, belajar, dan saat kita bertemu orang lain. Buat olahraga, dulunya aku tipe orang yang gak rela buat ngeluarin uang lebih buat berolahraga. Karena olahraga secara gratis dengan nonton TV aja bisa. Gak ada alasan buat mengeluarkan uang lebih. Tapi karena belakangan aku susah konsisten olahraga di rumah dan medical check upku ternyata ada nilai yang kurang bagus, aku mencoba daftarin diri aku ke tempat olahraga yang menggunakan beban. Selain buat kesehatan, aku berpikir olahraga beban bisa bikin aku lebih kuat buat melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaanku sendiri. Aku mendaftarkan diri ke CrossFit yang lokasinya gak jauh dari rumah. Jadi aku bahkan minim effort buat kesana sesering mungkin. Hari ini adalah bulan ketigaku ikut olahraga ini dan aku seneng banget. Selain emang olahraga bisa bikin kita happy, olahraga ini ternyata punya komunitas yang artinya kita gak sesimpel itu olahraga dan langsung pulang. Aku mengobrol dan ketemu banyak orang. Menyenangkan banget buat aku yang ekstrovert. Dibandingkan dengan apa yang aku keluarkan, aku mendapatkan lebih dari itu.
happy, sehat, dan bisa nambah teman baru. Makan yang bergizi aku perluin biar daya tahan tubuhku lebih baik. Jadinya aku gak gampang sakit yang bisa bikin moodku juga gak bagus. Yang ketiga, mulai dari memberi dan menolong. Aku inget banget nih, zaman aku kelas 2 SD, waktu lagi wudhu di masjid, ada seseorang tunanetra yang bertanya ke aku, di mana sih tempat berwudhu? Setelah nunjukin hal itu, aku seneng bukan main. Seisi rumah aku ceritain, bahkan sampai sekarang aku inget loh. Membantu punya efek yang menenangkan di hati. Grace yang masih bocah aja seneng banget ngelakuinnya. Sekarang ini setelah kita dewasa, kita terlalu sibuk dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri, jadi lupa kalau cara termudah merasakan bahagia itu dengan memberi dan menolong orang lain. Menurut researcher dari Stony Brook University, waktu kita bermurah hati, otak kita ngeluarin beberapa senyawa kimia yang membuat kita ngerasain bahagia dan damai. Bermurah hati saat menolong membuat kita ngerasa lebih baik, dan saat kita ngerasa lebih baik, kita akan lebih bisa bikin orang di sekitar kita itu juga perasaannya lebih baik. Bermurah hati juga membuat kita hidup lebih lama. Ini dari studi tahun 2013 dari Carnegie Mellon University. Nemuin kalau orang-orang yang menjadi volunteer 4 jam per minggu punya resiko darah tinggi kurang dari 40% dibandingkan yang nggak jadi volunteer. Dan yang gak kalah pentingnya, ini bisa ngurangin depresi. Karena orang yang suka membantu punya peluang 2 kali lebih sukses. Kalau kita bisa fokus ke orang lain, kita akan mempelajari lebih banyak tentang apa yang kita suka dan apa yang kita kurang suka. Yang keempat, cek dulu sebelum naikin lifestyle kita. Seiring dengan bertambahnya pendapatan, kita cenderung pengen upgrade lifestyle. Dari yang zaman aku ngekos kuliah dulu, lebih pilih tempe, telur, dan tahu buat jadi sumber protein, sekarang dimix dengan ayam. Ini menambah lifestyle tapi dengan maksud yang baik, karena pengen makan makanan yang lebih bergizi, jadi diselingi. Jadinya aku sekarang membudgetkan buat itu. Makanan mahal belum tentu gizinya cukup, dan makanan yang lebih murah bisa jadi lebih bergizi. Pinter-pinternya aku memilih. Yang kurang baik kalau kita pengen menaikkan lifestyle biar orang lain tuh lihat. Jadi base-nya bukan meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau kita terbiasa buat naikin lifestyle karena ini, kita lama-lama akan nganggap ini tuh keharusan yang harus ada. Dan ini tuh bisa jadi bumerang kita besok-besoknya. Karena ini cenderung gak ada limitnya. Berbeda kalau kita ngelakuinnya dengan tujuan kualitas hidup yang parameternya jelas. Contoh lainnya kayak kita tuh pengen upgrade mobil dengan alasan, kemarin kan mobilku A, masa mau sama lagi? Atau gak terlalu upgrade lah, kan sekarang aku lebih makmur. Ketika pikiran kita sampai situ, kita akan bekerja keras terus, tapi dengan kondisi tabungan yang gak jauh berbeda dengan kemarin. Jadi kenaikan gaji tuh sebenarnya gak terlalu berpengaruh di tabungan kita. Jadi cek lagi deh, mana yang kita inginkan dan yang mana yang kita butuhkan. Yang kelima, hadirkan rasa senang itu setiap hari. Dulu, aku tuh tipe orang yang pelampiasan kerja kerasnya baru bisa dirasain kalau liburan. Jadinya kerja keras buat cari uang, terus uangnya dihabisin buat liburan. Ini terjadi karena waktu aku bekerja keras, aku jor-joran ngasih energi 100% ke situ. Jadi butuh pelampiasan yang nyata. Padahal, habis liburan, energiku cukup terkuras yang mana mempengaruhi performa kerjaku selanjutnya. Intinya kurang dapet lah relaksasinya. Atau bahasa sekarang ini kurang dapet deh healingnya. Padahal sekarang karena aku bekerja lebih disiplin dengan waktu yang berusaha seefisien mungkin, aku masih bisa menyalurkan stres bekerjaku ke kegiatan yang kosnya jatuhnya lebih murah. Kalau dulu kos yang lebih murahnya itu datang ke konseran, ya emang lebih murah sih dibanding traveling. Tapi sekarang olahraga yang aku lakuin 4-5 kali dalam seminggu. Lebih bisa dilakuin sesering mungkin. Kalau dulu keluar uang bisa sampai 300.000 buat sekali nonton konser, ini bisa aku pakai buat 6 kali olahraga. Senangnya bisa 6 kali dibandingin cuman semalaman. Apalagi olahraga ini tuh banyak manfaatnya ke tubuh. Ini adalah contoh kecil dari berusaha menghadirkan rasa senang sesering mungkin. Tiap orang berbeda, jadi cari yang paling cocok buat temen-temen ya. Itulah 5 tips cara membuat happy dengan spending uang yang lebih sedikit.
Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.